Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, kita baca doa dulu ya. Jadi siapa mau pimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu absen dulu ya. Ahmad Zaki, Hadir. Nabila, Hadir. Miming. Tidak ada ya? Kemana Miming ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak tahu ya? Minggu lalu hadir Ji? Tidak? Tidak. Dari mana? Jadi hari ini kita belajar PKN. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sifat positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran kita yang kedua, siswa mampu menuliskan sifat-sifat sikap positif dan tindakan yang dilakukan
dalam keberagaman. Ekonomi dengan benar. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa itu keberagaman sosial? Udah tahu? Oke. Jadi, keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keberagaman agama atau pendekatan dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. Misalnya jadi dalam keberagaman ini antar masyarakat sangat perlu dan wajib untuk hidup harmonis supaya mencegah terjadinya konflik atau hal semacamnya. Sedangkan keberagaman sosial budaya disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan budaya di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang budayanya serta suku bangsa diharuskan untuk senantiasa hidup harmonis. Contoh hidup harmonis dalam keberagaman sosial budaya yang paling mudah yakni mengutamakan toleransi dan tindakan menjelek-jelekan suatu budaya atau suku bangsa. Misalnya itu jenis keberagaman sosial budaya. Yang pertama itu keberagaman bahasa. Yang kedua keberagaman rumah adat. Yang ketiga keberagaman upacara adat. Yang keempat keberagaman seni daerah. Jadi banyak contoh-contohnya di sini. Itu contohnya tentang bahasa, keberagaman bahasa yaitu contohnya warga gotong royong dan Jawa Timur memiliki bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Sedangkan itu keberagaman rumah adat, contohnya itu rumah adat di Indonesia yaitu rumah Honai atau di Papua. Sedangkan yang ketiga itu keberagaman upacara adat, contohnya itu upacara adat di Indonesia yaitu rumah Solo di Tanah Toraja. Yang keempat itu keberagaman seni daerah, contohnya kesenian daerah di Indonesia yakni tari kecap dan dari Bali. Pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi masyarakat. Itu selain saling menghargai dan menghormati, bangga memakai barang dalam negeri juga merupakan contoh sifat positif terhadap keberagaman. Rasa bangga menggunakan barang buatan dalam negeri harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma misalnya dengan menggunakan batik dalam kegiatan sehari-hari. Kita harus menggunakan barang-barang dari negara kita sendiri. Jangan cuma dari negara lain. Yang pertama, tidak mengganggu suku sendiri yang saling baik dan suku yang lain paling jelek. Tidak membanding-bandingkan. Tapi biasanya suku saya bagus sekali, dengan suku mereka jelek, begitu. Tidak bisa membanding-bandingkan. Yang kedua itu tidak meremehkan atau menghina adat istiadat suku bangsa lain. Kita tidak boleh menghina suku-suku lain. Kita harus saling menghormati di sini.
Ya, Bu. Yang ketiga itu menghormati agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Tidak boleh memaki-maki agama orang lain di sini. Ya, Bu. Yang keempat, menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Harus menghargai semua adat-adat yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ada 3 manfaat keberagaman ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama, terpenuhnya kebutuhan akan barang dan jasa. Di awal sudah diulas bahwa keberagaman ekonomi dan kegiatan produksi individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Contohnya begini, nelayan yang tinggal di pinggir pantai membutuhkan beras untuk diolah menjadi nasi. Tidak mungkin setiap saat makan ikan dan hasil lautnya tangkapannya. Di sini orang pesisir juga membutuhkan yang namanya beras. Ya, Bu. Tidak cuma makan ikan terus, dia juga membutuhkan yaitu makanan pokok, itu nasi. Jadi di sini misalnya nelayan menukar ikannya hasil tangkapannya dengan beras dari petani. Di sini dia istilahnya bakter. Itu menukar barang dengan barang. Misalnya ibu seorang nelayan, kita petani. Ibu pergi nelayan menangkap ikan. Nah, kita sebagai petani, kita harus saling menukar. Misalnya kita ada beras saya ada kanta, jadi saling menukar. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja bagi individu. Beragamnya ekonomi juga membuka peluang kerja bagi seseorang untuk mendapatkan uang dari menjual barang dan jasa keterampilannya. Kalau dia tidak mempunyai harus untuk mengharapkan menjual barang dan jasa ikan, maka dia dapat membantu nelayan menangkap ikan dan mendapatkan pembagian hasilnya. Yang ketiga yaitu sikap tetangga, rasa dan toleransi dengan sesama. Di sini perbedaan tindakan ekonomi yang beragam juga membantu toleransi, tolong-menolong dengan sesama. Pernahkah kamu mendengar kumpulan pedagang pasar? Mereka saling tolong-menolong meskipun penghasilannya berbeda. Misalnya contoh sikap positif dalam keragaman ekonomi adalah yang pertama, bersaing secara sehat. Yang kedua, saling menghargai antar pelaku ekonomi. Yang ketiga, saling menghormati antar pelaku ekonomi. Yang keempat, berlaku adil dalam melakukan kegiatan ekonomi. Di sini tidak saling bersaing ya antara pedagang satu dengan pedagang lain. Di sini harus berakal sehat, jangan saling Jadi di sini sudah tahu ya bagaimana itu sikap-sikap positif. Ya, Bu. Jadi yang mana itu sikap-sikap positif? Sudah tahu? Tidak, Bu. Jadi sebelum kita Ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas dan minggu depan harus dikumpul. Ya, Bu. Ibu ingin anak Ibu memberikan contoh yang mana sikap positif dalam negeri, di luar negeri, barang-barang yang mana itu yang bagus digunakan di dalam negeri. Ya, Bu. Jadi sebelum Ibu menutup,
Pimpin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ingat ya, tugasnya minggu depan dikumpul. Ibu. Jadi barang siapa yang tidak mengerjakan tugasnya, ibu akan berikan tugas tambahan. Ibu. Jadi ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Ibu.